Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gergis Stopper. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang profil dari Seven Shadow lagi, yaitu Gamma. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Gamma adalah anggota dari Shadow Garden yang merupakan salah satu dari Seven Shadow, dan dikenal juga sebagai direktur perusahaan Mitsugoshi. Karena banyaknya pengetahuan yang Gamma miliki dari Shadow, membuat dirinya dapat membuat ulang item untuk dijual sebagai produk eksklusif di perusahaan miliknya itu, yaitu Mitsugoshi Group. Gamma adalah seorang elf yang memiliki rambut biru tua, dengan beberapa helai dari rambutnya itu dikepang memanjang hampir ke kakinya. Selain itu, ia juga memiliki tai lalat di bawah sudut kiri bibirnya. Seragam Shadow Garden yang terdiri dari bodysuit slime yang standar dengan pola emas yang menghiasi dada dan lengannya. Di luar Shadow Garden, Gamma biasanya mengenakan gaun gelap yang panjang. Untuk kepribadian, Gamma dipandang sebagai orang yang bermartabat dengan keanggunan. Tetapi pada kenyataannya, dia sangatlah ceroboh, dan hal itu sangat mempengaruhi penampilan dalam pertempurannya. Contohnya, pada saat Gamma melawan anak buah dari Getan, ia sempat menabrakkan dirinya ke tembok karena ia mengeluarkan kecepatan secara berlebihan. Nah, meskipun bukan petarung yang kompeten, Gamma bisa membuktikan dirinya dengan cara menjadi individu yang sangat cerdas juga licik. Dan kedua hal itulah yang menjadikannya sebagai orang yang dapat dipercaya di Shadow Garden. Dan ia juga dipercaya oleh Shadow atas sebagian besar operasi di Shadow Garden. Jadi bisa dibilang, Gamma ini memiliki kemampuan membuat strategi yang luar biasa teman-teman. Sampai-sampai dia bisa dipercaya sebagian besar operasi di Seven Shadow ataupun Shadow Garden. Ya, kepercayaan Shadow terhadap Gamma itu hampir sama dengan kepercayaan Shadow terhadap Alpha. Oke, untuk latar belakangnya, setelah ditinggal mati oleh masyarakat, Gamma ditemukan oleh Sid Kageno. Dan pada saat itu Sid Kageno langsung menolong Gamma yang telah ditinggal oleh masyarakat desanya itu dengan cara mengobati semua lukanya yang dideritanya pada waktu itu. Bisa dibilang, masa lalu dari Gamma ini bisa disebut sama dengan masa lalu dari Alpha juga Beta yang ditinggal oleh masyarakat desanya karena demon possession. Ya, kita tahu sendiri demon possession itu adalah penyakit yang tidak bisa ditolerir oleh masyarakat di dunia Shadow Emirates ini. Jadi, setiap ada orang yang ketahuan mengalami demon possession ini, pasti mereka akan diusir dari desanya ataupun kotanya. Ya, bisa dibilang dunia ini kejam sih. Oke, mari kita lanjut. Nah, setelah diobati oleh Sid itu, Gamma memiliki kekaguman yang teramat mendalam atas kekuatan dan kebaikan yang dimiliki oleh Sid Kageno. Dan setelah itu, Gamma menjadi anggota inti dari Shadow Garden, atau yang bisa disebut juga dengan Seven Shadow tentunya. Nah, Gamma juga menghabiskan waktu pelatihannya dengan Sid dan gadis-gadis lainnya, terutama Delta. Jadi Gamma ini sangat dekat ya dengan Delta. Lalu Gamma kecewa juga karena dia bukan petarung yang kompeten. Ya, seperti yang kita tahu lah, Gamma itu benar-benar ceroboh. Ya, kita tahu sendirilah pada arc Mitsugoshi Group yang pertama itu, yang ketika Sid datang ke Mitsugoshi Group untuk pertama kalinya, Gamma aja jatuh loh ketika melihat Sid datang ke situ. Ya, bisa dibilang Gamma itu orang yang benar-benar ceroboh, tetapi kepintarannya tidak bisa disandingkan dengan kecerobohannya itu loh. Tapi, walaupun dia ceroboh juga, Sid itu bisa menunjukkan jalan lain melalui kecerdasannya. Dan karena hal itulah, Gamma memiliki semua pengetahuan dari Sid, terutama dalam hal ekonomi. Maka dari itulah, dia bisa mendirikan perusahaan yang besar yang dinamakannya dengan Mitsugoshi Group.
Nah, itu Mitsugoshi Group itu juga merupakan perusahaan yang merajai ekonomi dunia loh pada saat waktu itu. Ya tentu saja merajai ekonomi dunia pada web novel Kage no Jitsurokusa ini. Oke, mari kita mulai langsung masuk ke bagian perjalanan dari Gamma. Pada penyerangan terhadap Viscount Olba, Gamma mengambil bagian dalam menyelamatkan Claire bersama Seven Shadow lainnya. Dia dan timnya mengurus sebagian besar penjaga, sementara Sid langsung mengurus Viscount Olba itu. Pada serangan teroris di Akademi Midgar, Gamma memperkenalkan kembali dirinya kepada Sid ketika dia memasuki salah satu toko Mitsugoshi. Nah, pada saat itu, Gamma tuh diberitahu oleh Sid bahwa ada teroris yang berpura-pura sebagai Shadow Garden yang tentunya menyerang Akademi Midgar itu. Ya kita tahu sendiri di manganya chapter berapa ya? Chapter 13 kalau nggak salah. Penyerangan teroris itu dimulai. Nah, setelah Sid memberikan petunjuk kepada Gamma, Gamma pun langsung mengirim Nu untuk membantu Sid dalam mengatasi serangan teroris di Akademi Midgar itu. Nah, di sini Gamma juga mengatur operasi untuk menyelamatkan Akademi Midgar itu loh dari serangan teroris yang dilakukan oleh Ordo Diabolos yang menyamar sebagai Shadow Garden. Nah, setelah sekolah itu diselamatkan atau akademi itu diselamatkan, Gamma dan Alpha pun mendiskusikan kemenangan tuan mereka atas Ordo Diabolos itu tentunya. Padahal sih di sini Sid tuh cuman leha-leha aja, yang kerja itu Gamma, Alpha dan Seven Shadow lainnya. Tapi yang didiskusikan malah kemenangan dari Sid. Ya, disitulah titik lelucon dari web novel ini ataupun manganya. Pada turnamen God of War, Sid mengunjungi Gamma sekali lagi dan memerintahkannya untuk membantunya memasuki turnamen God of War itu. Dia pun membantu Sid dengan mengubah penampilan dan identitasnya. Ya, kita tahu pada waktu itu Sid menjadi seseorang yang bernama Gemina. Ya, di situ kita tahu juga Gamma yang merubah penampilan Sid gitu dengan sihirnya. Ya, dimana Sid menjadi orang yang ya bisa dibilang no life dan tidak mengincar kemenangan, tapi selalu menang. Pada arc Mitsugoshi versus Asosiasi Pedagang Hebat, Gamma dan Shadow Garden memutuskan waktunya sekarang untuk mendapatkan perusahaan mereka di puncak dunia bisnis. Nah, perusahaan Mitsugoshi Group pada waktu itu tuh memiliki posisi yang kuat karena penciptaan uang kertas yang populer. Hal ini menyebabkan asosiasi pedagang mengirim pembunuh untuk menculik ya sebagian besar dari anggota-anggota penting dari Mitsugoshi Group. Tetapi Gamma dengan bantuan New mampu menggagalkan upaya tersebut. Tapi pada saat itu juga Gamma pun menerima kabar tentang hilangnya Delta. Lalu ia pun sangat khawatir karena Delta itu kan teman paling terdekatnya, saudari paling terdekatnya. Kita tahu Gamma itu selalu berlatih dengan Delta. Dan di sini juga ia menerima kabar bahwa Shadow tampaknya telah berkhianat kepada Shadow Garden. Ya tentu kita tahu pada arc itu semua anggota Seven Shadow menjadi kacau. Gamma itu menjadi galau, Alpha juga galau, dan Delta hilang entah kemana. Tetapi hal itu semua bisa dinetralisir dengan kemampuan dari Beta dan juga Zeta yang menganalisis kode dari Shadow tentunya. Dan kita tahu dalam kode itu, Shadow berkata bahwa ia tidak berkhianat, dan Delta hanya disuruh oleh Shadow untuk pergi ke Outlaw City mengalahkan Juggernaut. Jadi kesalahpahaman mereka pun berakhir dengan kemenangan dari Mitsugoshi Group terhadap aliansi dagang. Untuk kekuatan dan kemampuan, sifat alami dari Gamma adalah kecerdasannya. Ini membuktikannya sangat baik dalam multitasking untuk menggali pengetahuan dari lawan-lawannya dan merencanakan strategi sebelum terjadi peperangan. Terlepas dari keceblohannya itu, Gamma itu sangat mahir dalam berwirausaha loh. Ya, buktinya dia bisa mendirikan Mitsugoshi Group, perusahaan yang merajai ekonomi dunia pada web novel Kage no Jitsurokusa ini. Dan dia juga mampu menerapkan ekonomi fundamental yang dipelajarinya oleh Sid. Dan
Hal itu menyebabkan Gamma bisa membuat sistem perbankan yang menjadi populer di kalangan masyarakat pada waktu itu loh. Gamma juga memiliki kecepatan yang luar biasa dan banyak kekuatan magis yang bisa menutupi kekurangan dari kecerobohannya itu tentunya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari profil Gammanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa. Bye.